Sifat bilangan berpangkat yang keenam, A dikali B pangkat M, itu diartikan A pangkat M dikali B pangkat M. Kita lihat contohnya di sini ya. 2 kali 5 pangkat 3, maka 2 dipangkatkan 3, 5 juga dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5. 2 kali 2 kali 2, 8. Dikali 5 kali 5 kali 5, 125. Dikalikan 8 sama dengan 1000. Nomor 2, contoh penggunaan pada sifat ke-6. 2 pangkat 2 dikali 5 dipangkatkan 3. Maka 3 ini harus memangkatkan 2 pangkat 2 dan juga 5. Nah, 2 pangkat 2 jika dipangkatkan lagi 3, tadi berdasarkan sifat, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. 2 kali 3, 6. 5 pangkat 1 atau 5 pangkat langsung 3. Jadi 3 ini memangkatkan yang ini, juga memangkatkan yang 5. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, artinya pangkatnya dikalikan menjadi 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3. 2 pangkat 6 itu 64 dikali 5 pangkat 3, 125. Dikali 64 sama dengan 8000. Sifat yang berikutnya ada A dibagi B. Nah, dikurung terus dipangkatkan, itu artinya semuanya yang di dalam kurung ini masing-masing dipangkatkan N. A pangkat N dibagi B juga dipangkatkan N. Ini ya, A pangkat N, B juga dipangkatkan N. Contoh penggunaannya. 1/2 pangkat 3 dibagi 2/3 pangkat 2. Nah, ini 1/2 berarti masing-masing dipangkatkan 3. 1 pangkat 3, 2 juga pangkat 3. Nih, 1 pangkat 3, 2 pangkat 3. Dibagi 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Jadi masing-masing dipangkatkan 2. Berarti ini kurungnya sudah dibuka ya. Di bawah kurungnya sudah dibuka, tetapi masing-masing 2 dan 3 itu dipangkatkan 2. Karena berdasarkan sifat ini ya. 2 pangkat 2, 3 juga pangkat 2. Sama dengan 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 3 jadi artinya 2 kali 2, 4 kali 2 lagi 8. Dibagi 2 pangkat 2, 4. Dibagi 3 pangkat 2, 9. Nah, di sini ada pembagian bilangan pecahan. Kalau ada pembagian bilangan pecahan, penyelesaiannya yaitu dengan cara dirubah menjadi perkalian. Perkalian, tetapi penyebutnya di sini 4/9 dibalik menjadi 9/4. Nah, penyelesaian pembagian pada bilangan pecahan itu dirubah menjadi perkalian, tetapi penyebutnya dibalik. Ini penyebut, posisinya dibalik 4/9 dibalik menjadi 9/4. Nah, perkalian bilangan pecahan bagaimana? Pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 9, 9. 8 kali 4, 32. Jadi 9/32. Nah, sekarang contoh soal dan penyelesaiannya. Kita langsung ke sini ya. Sederhanakanlah bentuk pemangkatan berikut dari A sampai E. Ya, kita simak dari A. Ada perkalian dengan bilangan pokok 4. Bilangan pokok P. P pangkat 5 dikali P pangkat 10 dikali lagi P pangkat 4. Nah, berarti ingat sifat
perkalian bilangan berpangkat. Perkalian bilangan berpangkat yang seperti apa? Yaitu nih, jika dikalikan pangkatnya ditambah, sama dengan pangkatnya ditambahkan. 5 tambah 10 tambah 4 yaitu 19. Nomor 2, X kuadrat dipangkatkan lagi 4 atau X pangkat 2 dipangkatkan lagi 4 sama dengan apa? Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi berarti ingat sifat dari bilangan berpangkat yaitu sifat 5. Ada pangkat dipangkatkan lagi maka dia akan dikalikan. X pangkat 2 dipangkatkan lagi 4 maka dikalikan 2 dikali 4. Nah di sini ya 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti X pangkat 8. Yang C, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. Ini pembagian. Ingat sifat pembagian. Pembagian bilangan berpangkat. Jika pembagian pangkatnya dikurangi, berarti 2 pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Yang D, 3x kuadrat atau 3x pangkat 2, artinya di sini ada perkaliannya ya. 3 dikali x pangkat 2 dikali y pangkat 2. Yang di dalam kurung ini semuanya dipangkatkan 2. Berarti ingat sifat 6. Jika ada yang di dalam kurung dipangkatkan M, maka masing-masing yang di dalam kurung itu semuanya dipangkatkan M. Nah ini yang di dalam kurung ada 3, ada X, ada Y, semuanya dipangkatkan 2. 3 pangkat 2, X kuadrat juga dipangkatkan 2. Nah ini X kuadrat juga dipangkatkan 2. Y juga dipangkatkan 2. Maka 3 pangkat 2 dikali X. Nah karena ini tadi X kuadrat atau pangkat 2 dipangkatkan lagi pakai sifat perkalian, dikalikan 2 kali 2 yaitu 4 dikali Y pangkat 2. 3 pangkat 2 9. X pangkat 4 Y pangkat 2. Ini tetap ya, tidak berubah menjadi X pangkat 6 atau Y pangkat 6, itu tidak. Jadi tetap karena apa? Bilangan pokoknya berbeda. Perkalian bilangan berpangkat akan berlaku pangkatnya ditambah jika bilangan pokoknya sama. Jika tidak sama berarti tidak bisa digunakan sifat penjumlahan yang di pangkatnya. Berikutnya contoh yang E. Ingat sifat yang pengurangan terlebih dahulu di sini. Misalkan kita mau menyederhanakan yang di dalam kurung, boleh menyederhanakan terlebih dahulu yang di dalam kurung karena ada bilangan pokok yang sama. Di sini ada A, di sini juga ada A. A pangkat 7 dibagi A pangkat 5. Maka kalau pembagian, ini pembagian ya, pangkatnya dikurangi. A pangkat 7 dibagi A pangkat 5. Sama dengan A pangkat 7 dikurangi 5. Nah, pembagian berarti pangkatnya dikurangi. 7 dikurangi 5. Ini tuliskan di sini ya. A pangkat 7 dikurangi 5 dikali B. B-nya juga di sini sama. 5 pangkat 5. B pangkat 5 dibagi B pangkat 2. B pangkat 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2. Disederhanakan lagi. A 7 kurangi 5 2. B pangkat 5 kurangi 2 itu 3. Nah sekarang yang di dalam kurung sudah lebih sederhana. Sekarang jika yang di dalam kurung ini kita pangkatkan. Jadi setelah kita sederhanakan yang di dalam kurung ini, kita pangkatkan masing-masing dengan 2. A pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Kalau pangkat dipangkatkan lagi itu artinya dikalikan. 2 kali 2, 4. B
B pangkat 3 dipangkatkan lagi artinya dikalikan. B pangkat 3 dikali 2 yaitu 6. Jadi bentuk sederhananya A pangkat 4 dikali B pangkat 6. Contoh soal lagi. Ada bentuk soal seperti ini. 25 pangkat negatif 4 dikali 625 pangkat negatif 3. Nah, kalian bisa melihat ada bilangan pokoknya semuanya berbeda. Semuanya berbeda. 25, 125, 625, dan 5. Padahal kita menggunakan sifat itu digunakan jika bilangan pokoknya sama, ya. Maka kita bisa menyamakannya. Nah, terlihat angka-angkanya ini angka-angka cantik, ya. Angka-angka cantik yang bisa kita rubah dengan perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama. Bisa dirubah 25 itu bisa dirubah menjadi 5 pangkat 2. Nah, ini 25 kita rubah dulu menjadi 5 pangkat 2. 25 dipangkatkan negatif 4 berarti 5 pangkat 2 tadi dipangkatkan lagi negatif 4. Jadi negatif 4 ini kan dari sini, ya. Tetap dituliskan negatif 4. 25-nya kita rubah menjadi 5 pangkat 2. Terus negatif 3 di sini juga tetap negatif 3, ini bukan 8, ya, salah ini, ya. 3 negatif 3. Nah, 625 itu 5 pangkat 4. Nah, 5 kali 5, 25 kali 5, 125, dikali 5 lagi 625. Nah, jadi ini betul, ya, 5 pangkat 4. Nah, 125 bisa dirubah menjadi 5 pangkat 3. Berarti 5 kali 5, 25 kali 5 lagi 125. Berarti 5 pangkat 3 yaitu 125. 5 pangkat negatif 3 tetap. Ini negatif 3, ya. Salah lagi ini. Negatif 3 bukan negatif 8. Ini negatif 3 tapi di bawah ini sudah betul, ya, negatif 3. Ini berarti salah, negatif 3. Setelah itu kita kalikan 2 kali negatif 4 yaitu negatif 8. Ini, ya. 4 dikali negatif 3. Ini tadi diganti negatif 3, ya, sesuai di sini soalnya. 4 dikali negatif 3 yaitu negatif 12. Dibagi 5 pangkat 3 dikali dipangkatkan negatif 1 berarti dikalikan 5 kali negatif 1 negatif 3 dikali 5 pangkat negatif 3. Nah, sesuai di sini, ya, negatif 3. Jadi ini tuh salah, ini negatif 3 dan negatif 3. Sama dengan sampai sini sudah betul, ya. Negatif 8 dengan negatif 12 itu ditambahkan karena ini perkalian bilangan pokok dengan bilangan pokoknya sama. Nah, berarti 5 pangkat ditambahkan negatif 8 ditambah negatif 12 yaitu negatif 20 dibagi 5 pangkat dikali 5 pangkat berarti pangkatnya ditambahkan negatif 3 ditambah negatif 3 yaitu negatif 6. Sama dengan kalau pembagian pangkatnya diapakan? Dikurangi negatif 20 dikurangi negatif 6. Negatif 20 dikurangi negatif 6. Nah, di sini ketemu positif, ya. Negatif, negatif, positif. Berarti negatif 20 ditambah 6 sama dengan negatif 14. Nah, di sini ada pangkat negatif bisa dirubah menjadi pangkat bulat positif. Pangkat bulat positif itu berarti menjadi 5 pangkat
1 per, nah, negatif 14 itu kan berarti 1 per 14. 1 per 5 pangkat 14. Ya. Nah, sampai sini. Ini bisa dilihat tadi pangkat sifat kelima, ya, ini dikalikan 2 pangkat negatif 4-nya. Sifat 1 itu perkalian, pangkatnya ditambah, bisa dilihat untuk menyelesaikan di sini. Langkah ketiga dan keempat ini ada juga pembagian berarti sifat kedua pangkatnya dikurangi, sifat ketiga bilangan pangkat bilangan negatif dirubah menjadi positif. Ya. Nah, sekarang kita rangkum, ada sifat 1, sifat 2, sambil dihafalkan. Ketika kalian menyimak itu berusaha untuk sambil menghafalkan. Sifat 1 jika perkalian pangkatnya ditambah. Sifat 2 jika pembagian pangkatnya dikurangi. Sifat 3 pangkat negatif bisa berubah menjadi positif tapi dirubah menjadi 1 per. Jadi tadinya di bawah penyebut, tadinya pembilang jadi penyebut, atau sebaliknya. Jika misalkan di sini negatif, biar positif, caranya naik menjadi pembilang. Sifat 4, bilangan dipangkatkan 0, hasilnya 1. Sifat kelima, jika ada pangkat dipangkatkan lagi, maka dikalikan. Pangkat dipangkatkan lagi, dikalikan. Sifat keenam, jika di dalam kurung disuruh dipangkatkan M, berarti masing-masing dipangkatkan M. Ya, ini perkalian bilangan. Jika dipangkatkan, maka masing-masing bilangan itu harus dipangkatkan juga. A dipangkatkan M, B dipangkatkan M. Sifat ketujuh, pembagian A per B di dalam kurung dipangkatkan N, maka berlaku A dipangkatkan N, B juga dipangkatkan N. Nah, demikian penjelasan dari saya, semoga kalian bisa memahaminya. Nanti bisa kalian kembali ke Google Classroom kalian untuk melihat tugas untuk mengerjakan soal yang ada di Google Classroom. Dan dari saya cukup sekian saja penjelasannya. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Terima kasih, saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.